DJ Bonbon Remix. Waalaikumsalam. Nah, saya mengganggu waktu ibu sebentar. Saya itu mau berbincang curhat sedikit lah tentang anak murid saya itu. Oh boleh, saya ada waktu. Ini bu, anak murid saya itu gimana ya? Kita mau bagi rapot ini. Nah, nilai dia itu kecil, jadi bingung saya mau kasih nilai itu kecil semua. Dibilang, tapi orang tuanya saya kasih beritahu anaknya susah menangkap pelajaran di sekolah, orang tuanya tidak mau menerima. Gimana ya, dia bilang anaknya rajin di rumah. Jadi bingung saya itu ya. Tapi kenyataannya di kelas nggak seperti itu. Gimana itu? Apakah ibu selama ini sudah memperhatikan sifat dari anak tersebut? Sifatnya tuh gimana ya? Kalau saya lihat priang anaknya. Menurut saya kalau di sekolah. Cuman kenapa dia susah menangkap pelajaran atau dia tidak belajar di rumah ya? Kan kata ibu tadi orang tuanya bilang dia rajin di rumah. Apakah ibu sudah selidiki apakah ada permasalahan dia di rumah atau dia ada permasalahan di sekolah? Coba sekarang kita lihat dulu dari di rumah ya. Menurut ibu bagaimana sikap orang tuanya terhadap dia? Nah itu yang saya belum tahu tuh. Kalau menurut saya kalau lihat anak ini anaknya priang di sekolah. Cuma kalau di rumah kan saya kan nggak tahu. Saya belum bicara sama orang tuanya. Ibu pasti kan sudah tahu latar belakang orang tuanya. Apakah orang tuanya bekerja? Iya, orang tuanya yang bekerja. Apakah bekerja separuh waktu atau penuh waktu? Kata murid saya itu katanya mama dia tuh katanya kerjanya dari pagi pulang sampai sore, dia bilang kayak gitu. Mamanya saja atau kedua orang tuanya? Kedua orang tuanya. Dia bilang dia di rumah itu sama neneknya, dia bilang. Oh gitu, berarti bisa kita ambil pelajaran kalau anak tersebut kurang perhatian ya di rumah. Iya, kayaknya kurang perhatian di orang tua. Nah, kalau dari itu kan dari segi di rumah. Nah, kalau misalnya dia dari segi di sekolah, bagaimana pergaulan anak tersebut dengan teman-temannya? Baik, orang disiplin anaknya baik, cuman agak pendiam kali ya anak itu. Kalau berteman biasa aja dia tuh. Cuman kalau di teman sebangku kurang apa ya? Diam kayaknya anaknya. Bingung saya tuh. Gimana lah menurut ibu? Jadi biasanya kalau anak pendiam itu kan harus didekatkan dengan anak yang lebih periang. Iya. Nah, berarti menurut ibu gimana cara pengaturan tempat duduknya? Ya dia duduknya sama orang yang pendiam juga. Nah, berarti seharusnya kita pindahkan tempat duduknya saja kalau itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ya keseharian dia di sekolah, misalnya apakah dia suka bekerja berkelompok atau bermain berkelompok? Sudah ibu amati belum? Kayaknya dia suka orangnya, anaknya suka berkelompok kalau ngerjain tugas. Kalau dia sendirian agak kebingungan dia menyelesaikan tugas. Berarti sering-sering diajak kelompok. Kerja kelompok. Nah, menurut
ibu, kan ibu sudah tahu tuh permasalahannya, Iya. dari tempat duduknya, dari segi orang tuanya yang bekerja. Iya. Nah, menurut pemikiran ibu, apa yang akan ibu lakukan biar ibu bisa menyelesaikan masalah ibu? Kalau menurut saya bagus nggak ya, saya panggil orang tuanya dulu. Benar. Kita kasih arahan anaknya gini di sekolah kan, tolong diperhatikan dan belajar di rumah kan. Kayaknya anak ini kurang perhatian, kayaknya belajarnya kurang belajar di rumah. Kalau di sekolah lumayan lah dia tuh, kalau dia tuh tergantung di teman. Kalau temannya bisa menangkap dia pergaulannya, ibarat kata dia belajar sama orang yang agak pandai, dia itu pandai kayak itu. Kalau dia berteman dengan yang anak yang agak gimana gitu ya, dia anaknya mudah terpengaruh kayaknya tuh. Berarti selain ibu memanggil orang tuanya, yang harus ibu lakukan Harus beri ini aja jadi kan, beri tambahan belajar. Kayak aku beri tambahan les aja, gimana? Ibu mau beri les tambahan? Iya, les tambahan di luar jam pelajaran iya, sekolah. Iya. Itu bagus sekali. Nah, kalau dari posisi tempat duduknya tadi, kata ibu kan tadi bilang dia kalau berteman dengan yang pintar tambah pintar, berteman dengan yang agak sedikit kurang pintar jadi kurang pintar. Iya. Berarti bagaimana solusi ibu? Berarti saya coba pindahkan dia sama anak yang pandai, yang muda, yang menurut dia enak duduk sama siapa dia mau kan. Itu solusinya satu itu. Yang kedua nanti saya panggil orang tuanya. Jadi solusi ibu tadi panggil orang tuanya, pindah tempat duduk, dan les tambahan. Iya, gimana menurut ibu? Ya, itu tepat sekali sih, bagus sekali. Iya, menurut ya. Saya itu gimana? Nanti anaknya sial ya. Sebenarnya anaknya tuh pandai, cuman karena malas belajar. Jadi dia tuh kurang nangkep pelajaran. Jadi karena kurang belajar tadi. Itulah apa karena di rumah, mungkin orang tuanya aja tadi ya. Menurut ibu, kapan ibu akan melaksanakan ini biar masalah ibu ini cepat teratasi? Nah, kalau ini secepat ibu saya panggil dulu orang tuanya. Setelah saya panggil orang tuanya, nanti besok pokoknya secepatnya lah selesai masalah ini, saya ngomong dulu sama orang tuanya setuju atau enggak anaknya diberikan les tambahan. Kan kalau les tambahan otomatis waktunya kan bertambah kan. Dan kalau orang tuanya setuju, ya udah secepatnya selesai, ya bagi rapot atau mungkin. Iya, itu ide yang bagus Bu, tepat sekali. Iya. Gimana menurut ibu? Ya, saya sangat setuju dengan ide ibu. Nah, saya harap ibu bisa berkomitmen dengan apa yang ibu bicarakan tadi. Iya, saya pengen anak itu pokoknya harus bisa. Pokoknya kalau les sama saya itu harus bisa. Gimana caranya anak itu bisa pandai kayak gitu ya. Pokoknya motivasi saya tuh kayak gitu Bu. Gimana Bu? Ya, saya sangat setuju sekali. Semoga dengan solusi yang ibu ceritakan kepada saya bisa ibu laksanakan secara berkesinambungan, berkomitmen, sehingga anak ibu dapat terselesaikan masalahnya. Terima kasih Bu Maya. Jadi saya punya solusinya ini. Tadi saya pusing benar sumpah, mikirin gimana ini anak gimana, cuma sudah lega rasanya. Saya sudah bicarakan dengan Bu Maya, ada solusinya. Jadi terima kasih ya Bu Maya, kayaknya itu solusi yang bagus juga. Bagus kan? Iya tentu dong, bagus sekali. Ya udah Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ya. Bu, saya keluar dulu Ibu, ada panggilan dari teman itu. Oke. Assalamualaikum Bu. Salam. DJ Bonbon Remix.